Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu mengganggu orang lain, bermakna Islam kita belum sempurna. Belum bagus Islam kita. Harus kita perbaiki. Baik sampai dah mati dalam keadaan laginya. Karena itu adalah semua bentuk kezaliman kepada orang lain. Semua orang yang terzalimi, haknya yang terganggu dengan kita, nanti pada hari kiamat akan menuntut. Pasti akan dituntutnya. Karena kita tidak menganggap bahwa gangguan yang kita lakukan itu sebagai sebuah dosa, maka kita tidak pernah bertaubat. Hana pernah dalam kemaah kan? Hana pernah dalam kemaah bak gop karena lidahnya kamu mengganggu jalan gop. Gara-gara ada mekat, gara-gara ada pudong Honda, gara-gara ada pudong motor, gara-gara ada boh bro. Hana pernah dalam kemaah karena tanggapkan dosa. Maka semua orang yang terganggu dengan itu di hari kiamat akan menuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah. Malamnya kajian kitanya adalah tentang hak tetangga. Imam Abu Laisi berkata babu hakil jar, bab hak tetangga. Tentang kitanya udip mandum bertetangga ya. Nah, urang lain di sekitar kitanya, artinya di sekitar rumah tempat tinggal kitanya, nyan gekeun tetangga. Qala al-faqih Abu Laisi As-Samarkandi radhiyallahu ta'ala an, berkata al-faqih Abu Laisi Samarkandi, semoga Allah ridha untuk beliau, haddatsana al-faqih Abu Ja'far, menceritakan kepada kami oleh al-faqih Abu Ja'far, beliau berkata, haddatsana Ali bin Muhammad Al-Warraqi, menceritakan kepada kami oleh Ali bin Muhammad Al-Warraqi. Beliau berkata, haddatsana An'am an Abi Abdurrahman Al-Habli, dan menceritakan kepada kami oleh An'am dari Abi Abdurrahman Al-Habli, an Abdullah daripada Abdullah bin Amru bin As. Qala Abdullah bin Amru bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 7 orang yang tidak diperhatikan oleh Allah terhadap mereka itu pada hari kiamat dan tidak dibersihkan daripada dosa. Wa yaqulu lahum, dan Allah berfirman bagi mereka itu, udkhulun nara ma'al dakhilin, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi dalam hadisnya nepegah li Rasulullah 7 golongan urang, 7 model urang, 7 macam orang. Dia nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan pandangan perhatian rahmat dari Allah dan tidak akan disucikan daripada beban-beban dosa. Bahkan Allah berfirman kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang telah ditetapkan masuk dalam neraka. 7 golongannya, siapa 7 golongan itu? Rasulullah mengatakan al-fa'il wal maf'ul. Yang pertama pelaku dan yang dilakukan, yakni al-liwat, yakni perbuatan liwat.
Perbuatan liwat para jamaah adalah hubungan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Itu dikategorikan perbuatan liwat. Atau disebut dengan homo ya. Homo, gay, ya, sejenisnya apapun. Ya, perhubungan bersetubuh antara sejenis adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi pertama sekali di masa Nabi Lut. Ya, di mana kaumnya pada saat itu orang laki-laki tidak mencintai perempuan. Tapi orang laki-laki mencintai laki-laki. Sehingga orang laki-laki ingin menikahi laki-laki. Sehingga terjadilah di antara mereka hubungan persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki. Nah, orang yang melakukan hubungan ini, kata Rasulullah, al-fa'il, orang yang menyetubuhi, wal maf'ul, dan orang yang disetubuhi, itu sama-sama akan diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, tanpa sedikit pun Allah berikan curahan rahmat kepada orang tersebut, tanpa sedikit pun Allah bebaskan orang tersebut dari beban dosa. Yang pertama. Jadi pelaku liwat. Yang kedua, wannakihu yadahu. Orang yang menikahi tangannya. Makna orang yang menikahi tangannya adalah orang yang mengeluarkan spermanya dengan menggunakan tangannya sendiri. Disebut dengan bahasa sekarang masturbasi. Dan masturbasi ini sekarang sudah berani dilakukan oleh orang di depan umum. Bahkan kadang-kadang diviralkan. Beberapa waktu yang lalu ada berita-berita viral, bahkan disiarkan oleh televisi, orang-orang yang melakukan masturbasi di dalam gerbong kereta api, saat naik kereta api, di pinggir jalan, bahkan direkam lagi untuk menarik follower, untuk menarik perhatian netizen. Ya, sehingga dilakukanlah. Ini adalah satu perbuatan dosa besar yang disebut oleh Rasulullah menyebabkan Allah nanti di hari kiamat tidak akan peduli, tidak akan sedikit pun memberikan rahmat, dan tidak akan dibebaskan daripada dosa, diperintahkan masuk ke dalam neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wannakihul bahimah. Orang yang menikahi binatang, hewan. Juga banyak orang yang menikah dengan hewan. Nah, Pak Divi dia nyoban mendon di Jawa. Tah Jawa Timur, di Jawa Tengah. Nah, menikah dengan kambing. Urang agam menikah dengan kambing inong. Nah, ijab kabul lah. Terlibat anggota DPRD lawadanyan sebagai peserta. Turut hadir, pegot acara alam. Dihias kambing, menikah dengan kambing. Tapi yang disebut menikah di sini para jamaah ini bukan akad, bukan ijab kabul, tetapi hubungan badan antara manusia dengan hewan. Jadi manusia yang melampiaskan nafsu syahwatnya kepada hewan adalah manusia yang melakukan dosa besar yang menyebabkan dia tidak akan diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga. Yang keempat, wannakihul mar'ata fi duburiha. Orang yang menikahi perempuan di lubang belakangnya, di tuburnya. Jadi menyetubuhi perempuan sekalipun istri kita sendiri. Kalau lewat lubang belakang, maka termasuk dosa besar. Karena dilarang oleh Allah. Lain lubang lain dimanapun bisa, asal jangan lubang belakang. Karena itu lubang kotoran. Maka Allah haramkan menyetubuhi istri dari lubang belakang. Maka orang yang menyetubuhi perempuan, istrinya dari lubang belakang, dia termasuk pelaku dosa yang tidak akan dirahmati oleh Allah. Nah. Selanjutnya wajami'ul mar'ata wabnataha. Orang yang menjima seorang istri dan anaknya istri.
Berarti dia mengawini, berhubungan badan dengan istrinya, dan juga berhubungan badan dengan anak dari istrinya. Artinya anak tiri. Banyak orang kasus memperkosa anak tiri. Kawin dengan mai, anak laga lupa hijab mai gereja pelaku anak. Nyo juga dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah di hari kiamat. La yuzakihim, la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakihim. Allah tidak akan perhatikan mereka itu, Allah biarkan mereka itu, Allah tidak akan mensucikan mereka itu dari dosa. Kemudian wazani bihalilati jarihi. Dan orang yang berzina yang keenam, orang yang menzinahi perempuan tetangganya. Nah, orang selingkuh dengan tetangga. Kenapa iklan? Rumput tetangga lebih hijau. Rumput kita sudah agak menguning, rumput tetangga lebih hijau. Akhirnya selingkuh dengan tetangga. Nah, orang yang menyelingkuhi tetangganya termasuk pelaku dosa besar. Ya, yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Jadi, bet sagai-sagai selingkuh dengan tetangga. Dengan yang lain tidak boleh juga. Bukan yang lain boleh. Nah, tetapi dosa menyelingkuhi tetangga lebih besar daripada berselingkuh dengan yang lain. Lebih raya dosa. Beda dosa. Karena zina itu, dosa yang paling besar zina adalah berzina dengan orang tua sendiri. Atau dengan anak sendiri. Kemudian dengan yang sedarah dengan kita. Kemudian baru dengan tetangga. Kemudian baru berzina dengan orang-orang lain semua. Jadi berzina dengan tetangga termasuk zina yang sangat besar. Maka hati-hati para jemaah. Yang ketujuh, yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat dan tidak dibersihkan dari dosa, wasabi'u al-muaddi jarahu hatta yal'anahun nas illa ayatuba bisyurutiha. Yaitu orang-orang yang mengganggu tetangganya. Al-muaddi jarahu. Orang yang membuat gangguan untuk tetangganya. Jadi dia hidupnya mengganggu orang lain. Mengganggu orang yang ada di sekitar rumahnya. Mengganggu tetangganya. Hatta yal'anahun nas, sehingga dia dilaknat oleh manusia. Arti semua orang mengatakan dia orang tidak baik, selalu mengganggu tetangga. Orang tidak mau bertetangga dengan dia karena suka kali mengganggu tetangga. Maka orang yang mengganggu tetangga seperti itu juga termasuk salah satu dari 7 golongan yang tidak akan dirahmati oleh Allah di hari kiamat. Illa ayyatuba bisyurutiha, kecuali pelaku-pelaku dosa ini baru bisa kembali mendapatkan pandangan Allah, pandangan rahmat dan pembersihan daripada dosa. Yatuba bisyurutiha, bertaubat. Orang-orang itu bertaubat dengan melengkapi syarat-syaratnya taubat. Ya, busib syarat taubat, syarat taubat. Jadi busib syarat taubat baru bisa kembali mendapatkan pandangan rahmat. Nah, jadi di antara 7 ini para jemaah, yang terakhir adalah kaitannya dengan bab yang akan kita bahas, yaitu hak tetangga. Jadi rupanya mengganggu kehidupan tetangga juga membuat Allah benci terhadap kita. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadi, qala haddatsana Faris bin Marduyah, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Muhammad bin Abaid, qala haddatsana Ibrahim, qala haddatsana Abu Muawiyah an Bashar an Salman an Abaid an Abban bin Ishaq an Sabbah bin Muhammad al-Bajili an Marrah al-Hindani an Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yaslimu 'abdun hatta yasliman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu 'abdun hatta ya'manu jaruhu biwa'iqihi." Qulna ya Rasulullah, wa ma biwa'iqih? Qal ghashuhu wa dhalmuhu. Rasulullah mengatakan,
demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Artinya demi Allah. Rasulullah bersumpah. La yaslimu abdun, tidak benar-benar Islam seorang hamba. Artinya Islamnya tidak sempurna, tidak benar dia masuk Islam. Hatta yasliman nasu, sehingga orang lain selamat. Min qalbihi, dari hatinya. Walisanihi, dan dari lidahnya. Wayadihi, dan dari tangannya. Jadi baru dianggap Islam kita sempurna. 3 anggota tadi, hati, lidah, dan tangan, tidak mengganggu orang lain. Baru sempurna Islam. Hati tidak mengganggu orang berarti tidak ada dalam hati dugaan-dugaan yang tidak baik kepada orang. Karena dugaan yang tidak baik di dalam hati terhadap orang mengganggu orang lain. Karena dimulai dari dugaan, dari dzan yang tidak baik, dzan yang buruk kepada orang lain, maka akan timbul tindakan yang tidak baik. Timbul tindakan. Karena ada dugaan. Ada dengki di dalam hati juga timbul tindakan yang tidak baik. Ada iri di dalam hati juga timbul tindakan yang tidak baik. Ada hasud di dalam hati, ada dendam di dalam hati, juga akan menimbulkan tindakan yang tidak baik untuk orang lain. Artinya hati kita tidak mampu membuat orang lain merasa nyaman daripada hati kita. Maka kita tidak benar-benar Islam. Kedua, lisan. Lidah juga harus kita jaga agar tidak mengganggu orang lain. Bagaimana kita berusaha agar orang lain nyaman dari lidah kita? Artinya jaga tutur kata. Jangan mengeluarkan tutur kata yang menyinggung, yang menyakiti orang lain. Bahasanya yang tupeh urung lain, yang mesinde urung lah. Baik galak dah pegah haba-haba mesinde ni. Bengeh gop. Nah, jadi dikala kita suka berbicara dengan kata-kata yang tidak baik sehingga mengganggu orang lain, berarti kita tidak benar-benar Islam, kata Rasulullah. Yang ketiga, wayadihi, dan tangannya. Tangan artinya perbuatan. Bermakna tidak benar-benar seseorang masuk Islam sehingga dia mampu mengendalikan perbuatannya, tidak mengganggu orang lain. Maka apapun yang kita lakukan, usahakan jangan mengganggu orang lain. Nanti ada nak fikir, ada nak pupuk tabut-tabut, benar tak mikir. Baik hendak terfikir tanya. Jangan cuma kita berpikir untuk keuntungan kita. Tak fikir tanya yang penting draw tu. God, yang penting draw tu untung, gop home. Bagi pedagang hati-hati. Kadang dalam berdagang kita mengganggu orang lain. Kita mengganggu berdagang tak sewa lapak ehno. Nyo ehno batak. Tak sewa lapak ehno. Tapi dia mengkak kat roh kena. Mengganggu apa tidak? Mengganggu hak penggunanya, jalan mungkin hak pengguna jalan. Cik nenging ni pasal impres ke mengkan. Maka kalau kita seperti itu berdagang, berarti kita tidak benar-benar Islam karena berdagang kita mengganggu orang lain. Hak robah ya, hak robah lain. Mandum lagi nyan. Tapi kita harus tahu bahwa kita sudah melakukan dosa, yaitu mengganggu orang lain. Sehingga keislaman kita dikatakan oleh Rasulullah tidak sempurna. Patut dipertanyakan. Nyaur Islamnya bukan. Nyah nak menceh rumekat, banda buh contoh rumekat, baik rumekat tapi terbayang ni. Anda tanya lain bina. Tanya hana ada bengkak, hana tapu. Bisa juga mengganggu orang lain. Dan tajak bengok, pempuh hendak mai beklam kata pasal dapat tepat aju dah buh dalam plastik. Ya kan? Tajak aju tanging kosong hana urang tadi juga jalannya. Mengganggu orang lain mana? Mengganggu, berat mengganggu. Kecil besarnya mengganggu, yang penting ada gangguan. Sedikit saja ada gangguan dari apapun yang kita lakukan, kita sudah tidak sempurna Islam. Termasuk lihatnya dalam berkendaraan, parkir kendaraan, pudong Honda, pudong motor,
Yang juga harus kita perkirakan, mengganggu tidak orang lain. Mekah ada budang ngaju Honda, Mekah ada budang ngaju laju motor ditanya. Mengganggu orang lain yang juga patut dipertanyakan keislaman kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau itu mengganggu orang lain, bermakna Islam kita belum sempurna. Belum bagus Islam kita. Harus kita perbaiki. Baik sampai dah mati dalam keadaan laginya. Karena itu adalah semua bentuk kezaliman kepada orang lain. Semua orang yang terzalimi, haknya yang terganggu dengan kita, nanti pada hari kiamat akan menuntut. Pasti akan dituntutnya. Karena kita tidak menganggap bahwa gangguan yang kita lakukan itu sebagai sebuah dosa, maka kita tidak pernah bertaubat. Hana pernah dalam kemaah kan? Hana pernah dalam kemaah bak gop karena lidahnya kamu mengganggu jalan gop. Gara-gara ada mekat, gara-gara ada budong Honda, gara-gara ada budong motor, gara-gara ada boh bro. Hana pernah dalam kemaah karena tanggapkan dosa. Maka semua orang yang terganggu dengan itu di hari kiamat akan menuntut kita. Kita meninggal dalam keadaan fasik. Dalam keadaan berdosa. Dosa ya, fasik yang meninggal. Nah. Polisi tidurnya, bahkan polisi tidur itu adalah merupakan amal buruk yang jariah. Amal buruk yang jariah. Nya mengganggu mana maksud ne pudong Honda, le ne pudong Honda kan ne cok Honda kabe. Polisi tidur hana ne cok le ne tidur. Berarti jariah. Selama polisi tidur itu masih tidur di jalan, walaupun Anda sudah tidur di kubur, nilai dosanya terus mengalir kepada Anda. Terus nilai dosanya. Maka beroh urung drone yang jak but pegot polisi tidur. Sep gop yang hana jak but pegot polisi tidur. Bah tidur aja uji nak ada tidur dalam kuburan nak terus dosa. Pemerintah pemerintah punya hak. Tidak zalim. Beda dengan kita. Kita zalim berbuat itu. Karena kita bukan hak kita melakukan itu. Pemerintah punya hak, punya wewenang. Dan mereka pun melakukan atas dasar kajian. Lanjutnya ubud. Pemerintah tidak zalim dengan melakukan. Apabila yang melakukan itu adalah bahagiannya. Kon yang kon bahagian. Yang kon bahagian ya pokoknya. Yang ya pegat polisi tidur berjalan Papua awak PU kon bahagian ni. Yang hak pegat polisi tidur berjalan awak dinas perhubungan. Nyan bagian awaknya nana zalim awaknya. Karena kajian. Apabila kita butuh nyohanajan payah pegat polisi tidur, maka laporkan pada dinas perhubungan. Mereka yang buat. Anda terbebas, tidak berdosa. Tapi menyodron yang pekan ini nantaboh lorong ni acor aja pegat temen, mantaboh lorong ni tampi mati ni dosa. Mantaboh lorongnya urung dalim. Dalim mantaboh lorong. Yang kan pernah pegat-pegat kajuk minta pale 5 kilo nyan. Nyan tu kalau mati bek me dosa ulang kubu. Mana hana betih kan kalau geron ngomong karung tu mah kiban nang kubu. Nyo pukon nang lu megah. Nyo hana betih. Kajuk minta pale aja. Olehnya wala yu'minu abdun, seseorang tidak benar-benar beriman kata Rasulullah hatta ya'mana jaruhu biwa'iqihi, sehingga tetangga-tetangganya aman daripada gangguannya. Jadi kita tidak benar-benar dianggap beriman oleh Rasulullah kalau masih melakukan gangguan-gangguan terhadap tetangga. Akhlak dalam bertetangga tidak bagus, tidak benar-benar beriman. Para sahabat di saat itu bertanya kepada Rasulullah, apa itu wa'iqih? Karena sahabat tidak paham. Nah, Rasulullah mengatakan qal ghasyuhu wa dhalmuhu, yaitu yang disebut dengan waqa'ih, gangguan di sini adalah kecurangan dan kezalimannya. Jadi artinya berlaku curang terhadap tetangga dan berlaku zalim terhadap tetangga. Orang-orang yang berlaku curang dan berlaku zalim terhadap tetangga, maka imannya tidak sempurna. Dipertanyakan keimanannya. Maka begot dijaga. Maka orang Islam itu adalah orang yang menjaga akhlak. Karena dasarnya memang Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak.
Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja kata Rasulullah. Innama itu adat hasar dalam ilmu nahu. Artinya pengkhususan. Dikhususkan pengutusan Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Ke situ Rasulullah tujuan diutus. Jadi bagaimana kita menerima ajaran Rasulullah kalau kita tidak memperbaiki akhlak? Karena ajaran Rasul adalah perbaikan akhlak. Maka di antara akhlak dengan tetangga. Begot tanya dengan tetangga. Terserah masalah tetangga nagot je, terserah roy je. Nadroy dengan Allah Taala. Nyo getanyo kiban dengan tetangga. Yan para jemaah. Qala haddatsana Muhammad bin Daud bin Tahir, qal haddatsana Muhammad bin Ja'far, qal haddatsana Ibrahim bin Yusuf, qal haddatsana Muhammad bin Qasim an Musa an Ubaid Al-Yazidi an Zaid bin Abdurrahman an Sa'id bin Musayyab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurmatul jar alal jar ka hurmatu ummihi, kata Rasulullah. Kehormatan tetangga di atas tetangganya seperti kehormatan ibunya. Jadi tetangga itu seolah-olah ibu kita. Bagaimana supaya ada hormati tetangga? Seperti itulah dia punya hak kepada kita. Tidak boleh kita remehkan tetangga. Besar sekali kehormatan tetangga, kata Rasulullah. Qala haddatsana Muhammad bin Daud, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf, qala haddatsana Abu Muawiyah an Bashar bin Salman an Mujahid, qala Abdullah bin Umar bin Amru bin As. Abdullah bin Amru bin As, sahabat Rasulullah, berkata li ghulamihi, kepada pembantunya. Jadi kepada pembantunya. Apa katanya? Idbahi syah wa at'im jaranal Yahudi. Sembelihlah kambing dan berilah makan tetangga kami yang Yahudi. Jadi Amru, anak daripada Amru bin As, Abdullah bin Amru bin As, memerintahkan kepada pembantunya, budaknya di saat itu budak agun karena urang geblomnya jamun. Budaknya untuk menyembelih kambing lalu memberi makan tetangga yang tetangga itu beragama Yahudi, bukan agama Islam. Berarti beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Yusi kameng. Si kameng nyokunanya tak kandu uri. Pegat kanduri. Bi makan tetangga yang Yahudi. Kata Abdullah bin Amr bin As. Tsumma tahaddasa sa'atan, kemudian berbicara beliau satu saat. Faqala, maka beliau berkata, ya ghulam idza dzabahta syah fa at'im jarana Yahudi. Beliau mengucapkan lagi, ya ghulam, hai pembantuku, hai budakku, hai budak, idza dzabahta syah, apabila kamu potong kambing, fa'at'im, maka berilah makan jarana tetangga kami Yahudi yang Yahudi. Ditambah lagi, diingatkan lagi untuk memberi makan tetangganya Yahudi. Faqala ghulam, maka pembantu itu berkata, qad adzaitana bijarika hadzal Yahudi. Kamu sudah membuat kami capek dengan sebab tetanggamu yang Yahudi. Getan pehek kamu doh ni ulayani tetangga dron yang Yahudi. Betul katanya. Faqala Abdullah bin Amru, karena pembantunya menyanggah demikian, Abdullah bin Amru mengatakan, waihka annan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazil yusina bil jar hatta dhananna annahu sayuri suhu. Seharusnya sayuri suna. Nah, celaka kamu, kata Abdullah bin Amru. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazil yusina, selalu beliau berwasiat kepada kami. Artinya berulang-ulang wasiat itu disampaikan oleh Rasulullah, biljar terhadap tetangga, masalah dengan tetangga. Rasulullah selalu berwasiat kepada kami tentang tetangga. Hatta dananna, sehingga kami semua berpikir
sehingga kami semua menyangka annahu sayurisuna, bahwa tetangga itu akan mewarisi kami. Cukup berat kepingat kamu oleh Rasulullah masalah tetangga. Sampai-sampai kamu bikin menyomate kamu harta kamu payah bagi ke tetangga. Akan diwaris. Begitulah hak tetangga. Nah. Timbang. Ya. Tanpa RT ya. Mamnya menurut mamnya tanpa RT. Mungkin dalam menurut orang lain tanpa RW. Rukun tetangga. Nyamnya di Indonesia kabuto yang mamnya pegang tanpa RT. Rukun tetangga. RW kan rukun warga tanpa RT. Nah jawaban tu nah hadis kena dalam roh degun. Nah tinggal sabar maju ngomong. Innallaha ma'as sabirin, sabar nah hadis tu. Nah, seberapa jauh orang masih dianggap sebagai tetangga? Sebenarnya tidak ada batasan yang mengikat untuk mengatakan seseorang adalah tetangga. Cuma menurut penilaian di daerah masing-masing, seberapa jauh orang tinggal dengan kita disebut dengan tetangga. Karena situasi tempat kita tinggal itu berbeda-beda. Orang yang tinggal di kota, rumahnya berdekatan. Sedangkan orang yang tinggal di desa, di gunung-gunung, rumahnya berjauhan. Di waktu di kampung mungkin 2 hektar sapo tanah ke. Saboh 2 hektarnya saboh rumah. Untuk kudih je mulher tu meter tu baru nak saboh rumah. Kudih je baru nak saboh rumah. Menyatakan cok hadis yang menyatakan bahwa tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Sungguh mereka akan bertetangga mungkin orang Aceh Utara dengan orang Benar Meriah ke dia. Ya ada bilang. Yang punya orang daerah Gunung Salak tinggal. 40 rumah enak adro. Nyokudeh ke bilang. Ya kan? Cukup je. Artinya menurut ukuran orang di sekitar. Orang yang dekat-dekat rumah dengan kita ya. Itulah tetangga yang dekat rumah. Mungkin cocok yang disampaikan oleh Bang Mia monyo di Jawa saboh RT. Monyo ino bagdanya mungkin ngamin lorong deh. Saboh lorong deh. Yang dekat-dekat rumah saboh lorong atau saboh gang deh kan. Itulah tetangga. Atau orang yang tinggal di kompleks satu kompleknya itulah tetangga. Yang tetangga. Berarti dengan mereka kita harus berbuat baik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam, kata Rasulullah. Artinya daripada mengeluarkan kata-kata yang dapat mengganggu orang lain, lebih baik diam kalau memang tidak dapat berkata baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak memuliakan ia akan tetangganya. Dibaringi perintah diam tadi, diperintah berkata baik atau diam tadi dengan perintah memuliakan tetangga. Samantang yang patih ke Allah, yang patih ke orang akhirat, hendaknya muliakanlah tetangga. Rasulullah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jame. Urang jamun ki bang pemulia jame. Terus tanya, Bang Mia terus ni jauh, bohong itu orang kampung gede pak saudara. Yang mana hantam ke menggu pajuh pergi kerau berkong kodre ke berarha kau sayang. Dia lek dia drop, ke si ke dagun ke bi keron Bang Mia kan? Ke bi ke tanya nyamban orangnya. Seharusnya seperti itulah kita berusaha memuliakan tamu. Lehuro kewajiban memuliakan tamu, menghadam artinya melayani kebutuhan tamu 3
3 hari. Selepas itu kalau kita mau masih sebagai sedekah, kalau tidak ke urusan roy jame. Munyo dagun bui pajo munyo hana kage nyo dah temu kuliah tapi munyo trip hai nai rumah. 3 minggu hana wowo, pane mungkin tapi dah nyo dah gaji. Tapi lehro wajib, lehro wajib. Ya. Pupuan kana kami. Kage munyo kami dah ka pajo kadu je rumah ino munyo kage mana. Tapi lehro wajib. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Wa jaizatahu yaumal qiyamah, dan balasannya pada hari kiamat. Wa diyafatu salah satu ayam. Diyafah itu artinya memuliakan tamu dengan melayaninya 3 hari. Yang wajib. Wa makana ba'da dzalika fahuwa sadaqah. Sedangkan yang setelah demikian, setelah 3 hari, kalau kita masih mau memuliakan, melayani, itu sedekah namanya. Munyo kon sedekah tawat wajib. Munyo hana tabi dosa. Roh jamai rumah tapu dan tabi omnya. Teka tuput kong ka wate pajobu, tapekan umi danyo tirodro ke di bawarung di abibu. Jamai do inan, hana ja ke ro bawarung kadaan atau manggui rumah. Dosa. Dosa dengan. Leuro tapi munyo lubeh leuro, munyo tatim pubut mutamah pahala, munyo hana pubut hana berdosa. Munyo kalubeh leuro juga, tapi hana got. Karena tidak mau melakukan ibadah yang sunnah, yang sunat. Karena sedekah ya kan? Hana got. Kemudian dalam hadis yang lain, daripada Hasan Al-Basri ini, daripada Hasan Al-Basri beliau berkata, "Qila ya Rasulullah ma haqqul jar ala jar?" Ditanyakan, "Ya Rasulullah, apa hak tetangga terhadap tetangga?" Tanya hana meri lampuat raha, baru guyu tunaikan hak. Sekarang apa hak tetangga? Qala Rasulullah bersabda, "Inistaqaratka aqarat tahu." Jika tetangga itu meminta hutang kepadamu, maka hutangilah dia. Arti hak tetangga tapu hutang. Tapu hutang, tapu pinjam. Munyo lagi nyo dah bekinyo payah minta tetangga berkaya-kaya nak je dah pinjam-pinjam ni udah. Munyo yang gatin ada keberah Rasulullah ke hutang megero hutang ngempung nak hutang. Makanya beruntung tat orang yang duk bertetangga dengan orang kaya, je muta hutang. Wajib hutang, munyo lah ke hutang. Hak sebabnya. Wa in da'aka ajabtahu. Hak tetangga yang kedua, jika dia mengundangmu, ajab tahu, engkau penuhi undangan. Nya hak kedua. Munyo undang wajib ja. Kontunat wajib. Tegukeun hak wajib ja. Wa in marida at-tahu. Jika tetangga itu sakit, engkau kunjungi dia. Jadi munyo na tetangga sakit wajib tak kunjungi. Hanjut pura-pura hana debu. Anai bithe, mundih kau ni WA tak boleh begah kai rumah sakit ni. Ya, anan dia latan. Ada debu, tapi karena hanai WA kahan saja. Ya, hanjut. Wajib mengunjungi. Kemudian wa inista'ana bika antahu. Jika dia minta bantu kepadamu, niscaya engkau bantu akan dia. Membantu. Kalau tadi meminjam berarti harta, ini membantu bisa dengan tenaga lebih umum kalau membantu. Bantu tetangga kalau dia minta bantu. Wa in asabathu musibah azaitahu. Jika tetanggamu tertimpa musibah, niscaya engkau azaitahu, engkau takziah akannya. Takziah apa makna takziah? Hibur. Hibur, membahagiakan. Jadi kalau tetangga kita kena musibah, kita hibur dia, kita bahagiakan. Di dalam kitab tentang takziah dikatakan bahwa takziah itu hanya boleh dari hari musibah sampai hari 3. Hari keempat anjeli takziah. Kon berdoa yang anjeli takziah baik salah. Takziah itu menghibur, mengucapkan kata-kata yang dapat menghibur, berabu sabar, baik susah-susah ne Allah gebi ampun dosa dron, ampun dosa urang yang kahanali, gebi rahmat urang dron kan tolain ya Allah taala, baik susah-susah ne. Nyan jit pegah el heuro. Urang keput kerimang hanjit le makruh hukum pegah.
karena membangkitkan lagi kesedihan. Saruji kedua ke terhadap musibah. Kadruh tanya kata klik kena makanya kadinga gelap. Gimana? Supaya tanya yang ke takziahnya el-hewra. Nah, jadi tapi belambak kematian. Nah, jadi menghibur tetangga wajib tahibur. Artinya tak bahagiakan. Takziah dengan tamadiyah bedakan, sama ande. Ya. Yang selanjutnya wa in asabahu khair hanaitahu. Jika tetanggamu ditimpa oleh kebaikan. Nah, lagi pesta, lagi apapun, ada hal-hal yang baik. Hanaitahu, ini saya engkau tahniah dia. Takziah menghibur, tahniah memberikan ucapan selamat. Selamat, tak berikan ucapan selamat. Banda depu kalah hai cucok, selamat dron kaju ke kakek-kakek ya, bek dua semayang be, nyo kaduha ya, mana. Ya, ingat ni nya kaju ke yasi. Datang dia. Olehnya wa in ghaba wa in mata syahatahu. Jika ia mati, niscaya engkau saksikan akannya. Makna tak saksikan, menziarahi, mendatangi tempat kematian. Wa in ghaba hafatahu, dan jika ia gaib, pergi meninggalkan rumahnya, niscaya engkau pelihara dia. Artinya kita jaga harta yang ditinggalkan oleh dia, termasuk rumah, yakni manzilahu wa iyalahu, yakni rumahnya dan keluarganya. Wala tu'di bi kitari qadarika illa antahdi ilaihi. Dan jangan engkau ganggu akannya dengan bau masakanmu kecuali engkau memberikan kepada dia. Hak tetangga yang terakhir, tidak mengganggu tetangga dengan bau masakan kecuali masakan itu kita berikan kepada tetangga. Hati-hati yang ceruh-ceruh ke mesin. Ipo bel tetangga. Tak mengambil tetangga hanang ke mesin. Nyan monyo hanan inta ke mesin gede mengganggu tetangga dosa ya. Payah inta ke mesin. Bodrin sama amit. Pokoknya jangan ganggu tetangga dengan makanan kita. Monyo ne perle be hanan ubi ke tetangga, maka semprotlah dengan anti bau. Ka hana mengganggu tetangga, nya hana mupu ada hanan ubi. Cuma kai pot bag ne, deu urang ide. Hana masalah haji hana ke kalian tetangga. Ada orang kaya pidu menyo kenong bank ke mesin. Hana mati cintanya. Du hana menceh urang mesin. Menyo bank ke mesin dah urang tetangga de masalah bajun tu. Ya indah bajun. Mungkin pengajian malamnya eno mentang de sambung lam mentang panjang hak-hak tetangga. Datuk kalau beh wajud. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.